Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmi Cahyani dengan NIM 221344047 kelas 3 BTNK. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai modul 2 run length encoding bagian decoder. Jadi di sini pada soal nomor 1, buatlah program untuk decoding RLE dengan mencari angka 0 lalu mengulang angka 0 tersebut sebanyak jumlah angka yang ada setelahnya. Ini ada programnya. Jadi di sini yang pertama itu diinisialisasikan atau dideklarasikan variabel C itu dengan nilai 0. Kemudian di sini dibuat variabel data stream dengan nilai 4, 5, 1, 3 sekian gitu ya. Nah, kemudian ada iterasi itu for yang pertama ya. Jadi setelah mendefinisikan variabel-variabel, selanjutnya masuk ke loop gitu ya, perulangan. Nah, jadi di sini ada kondisi ini, if yang ini, kemudian ada else. Nah, ini. Jadi di sini C-nya kan pertama tuh dari 0 ya. C-nya tuh 0, berarti di sini for X berarti X-nya tuh akan beriterasi sebanyak ini ya, panjang nilai dari data stream dikurang 1. Berarti ini tuh artinya kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 gitu. Berarti panjangnya tuh kan length data stream ya segini, itu adalah 18 dikurang 1. Maka di sini X-nya tuh dari 17 ya. Kan berulang sebanyak 17 kali gitu ya. Kemudian di sini rank length data stream 1 itu artinya akan menghasilkan urutan indeks mulai dari 0 hingga 16 gitu. Nah, kemudian di sini ada if str data stream C sama dengan 0 gitu ya. Artinya di sini kan C-nya tuh 0, berarti data stream C-nya itu 0. Kemudian nah, ini tuh artinya indeks ke 0 dari data stream apakah sama dengan 0? Nah, sedangkan di sini indeks yang ke 0 itu adalah 4. Gitu, ini indeks ke 0. Maka di sini apakah 4
itu sama dengan 0, karena ini false, maka lanjut ke kondisi yang else gitu, karena kan tidak memenuhi syarat, maka yang for ini tuh tidak akan dieksekusi gitu, karena tidak memenuhi syarat yang ini. Nah, sehingga masuk ke else, itu artinya langsung dicetak gitu. Cetak indeks ke 0 dari data stream, diikuti spasi. Nah, ini ya teman-teman. 4 tuh. Oh, ini belum dipakai spasi. Nah, jadi di sini akan langsung dicetak angka 4. Nah, kemudian di sini C-nya ditambah 1 gitu ya. Jadi yang asalnya 0 jadi 1. Sekarang C-nya itu sama dengan 1 nih untuk C sama dengan 1. Ini perulangan kedua. Nah, untuk perulangan kedua itu berarti data stream ini apakah sama dengan 0? Nah, di sini indeks ke-1 dari data stream itu adalah 5. Itu artinya apakah 5 sama dengan 0? Itu false. Maka dieksekusi yang warna biru ini. Jadi langsung dicetak data stream dengan indeks ke-1-nya itu 5 ya, langsung dicetak. Dan seterusnya akan terus melakukan perulangan sampai ketika di sini indeks ke di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini indeks ke 9. Jadi ketika ini indeks C-nya C sama dengan 9, maka di sini dibandingkan gitu, apakah data stream dengan indeks 9 itu sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, di sini tuh indeks ke 9 dari data stream itu adalah 0 gitu. Apakah 0 sama dengan 0? Nah, ini true. True. Maka di sini yang hijau ini akan dieksekusi gitu. Itu artinya di sini perintah yang for ini itu akan dieksekusi gitu karena memenuhi syarat gitu tadi. 0 sama dengan 0 itu true. Masuk ke perulangan gitu. Untuk ini tuh akan melakukan perulangan sebanyak ini ya, data stream C plus 1. Berarti data streamnya itu kan tadi C-nya 9. Berarti 9 tambah 1 berarti 10 gitu. Maka akan mencetak akan berulang gitu, maksudnya akan for ini akan berulang sebanyak 10, maksudnya akan berulang sebanyak C plus 1 gitu. Jadi akan berulang sebanyak angka setelah nolnya gitu. Kan tadi tuh ini ya, kan data stream C plus 1 berarti maaf jadi kayak gini. Data stream C plus 1 berarti 9 tambah 1 10. Nah, gini. Nah, indeks ke-10 dari data stream itu kan ini ya, 7. Ini tuh 7 berarti. Nah, sehingga loop for y ini, dia akan terus meloop sebanyak 7 kali gitu. Jadi di sini akan terus mencetak angka 0 sebanyak 7 kali karena di sini kan 7 ya indeks ke-10 tuh. Jadi akan terus loop mencetak angka 0 sebanyak 7 kali gitu. Nah, setelah ini
mencetak sebanyak 7 kali, maka selanjutnya eh sini C plus sama dengan 1 gitu. Jadi di sini C-nya yang tadi asalnya 9, ya sekarang menjadi 10. Kembali lagi ke for ini gitu, dan terus loop seperti itu, sehingga nanti di outputnya itu akan menghasilkan yang tadi asalnya 0 dituliskan 07 menjadi angka 0 sebanyak 7 kali gitu. Untuk yang nomor 1 selanjutnya, ini ada flowchartnya. Ya, sama dengan 0, data stream ini diinisialisasikan, kemudian masuk ke perulangan ini, X in rank len data streaming 1. Jika ya ini ada kondisi apakah indeks ke C itu sama dengan 0, jika ya masuk ke kondisi lagi apakah uh, akan terus berulang gitu di sini. Jika misalkan ini ya C plus 1 gitu masuk ke dalam situ, itu akan berulang sebanyak C plus 1. Jadi akan mencetak angka 0 sebanyak C plus indeks C plus 1 dari data stream. Misalkan enggak, ini akan langsung C sama dengan C plus 1 masuk lagi ke perulangan sini. Dan ini juga sama, jika ini yang tidak memenuhi kondisi ini, maka akan langsung mencetak indeks ke C-nya gitu. Nah, di sini ada nomor 2. Nomor 2 diminta untuk melakukan decoding RLE dengan mencari angka apapun yang mengulang. Jadi bukan angka 0 saja gitu yang mengulang. Jadi mencetak angka apapun sebanyak perulangan yang diminta gitu. Jadi jumlah perulangan pada program ini ditandai dengan tanda minus. Kalau tadi kan pakai tanda ini, kurung buka kurung tutup. Ini. Nah, ini untuk yang nomor 2 programnya seperti ini. Jadi yang pertama deklarasikan variabel C dengan nilai sama dengan 0. Kemudian ini data streamnya 7, strip 25, strip 2454, dan seterusnya. Nah, di sini dapat kondisi ini. Kemudian yang kedua, else if. Jadi yang ini tuh perulangan dari X ini dia akan beriterasi sebanyak len data streaming 1, berarti panjangnya tuh ini ada 2, 6, 27 min 1 gitu ya. Berarti 26 akan berulang sebanyak 26 kali gitu kan. Nah, kemudian di sini ada if C kurang dari len data stream. Dan data streamnya itu kan tadi ada 27 ya. Jadi C-nya tuh dia ada kondisi gitu. Ketika misalkan di sini C-nya kan yang pertama tuh di peluangan pertama tuh 0. Jadi apakah 0 kurang dari panjang data streamnya tuh ada 27, dan indeks C-nya itu berarti di sini data stream itu sama dengan strip. Nah, ini jadi karena di sini menggunakan perintah n, maka kedua syarat ini dan yang ini tuh harus
terpenuhi, sehingga yang for Y ini akan bisa dieksekusi gitu. Nah, sekarang dilihat apakah 0 kurang dari 27, ya ini true. Kemudian di sini indeks ke 0 dari data stream, apakah strip? Nah, ini kan indeks ke 0-nya tuh 7. Itu tidak memenuhi ya, berarti ini false. Sehingga ini tidak akan dieksekusi yang for ini. Langsung masuk ke else if. Ketika 0 kurang dari panjang data stream gitu, berarti apakah 0 kurang dari 27 ya di else if ini, dan itu tuh true gitu. Jadi akan dieksekusi perintah print ini, akan dicetak gitu, akan mencetak indeks ke 0 dari data stream itu 7, sehingga 7 akan dicetak gitu. Kemudian lanjut lagi, C-nya menjadi 1 sekarang. Berulang lagi ke sini, sekarang untuk C-nya itu sama dengan 1 gitu. Nah, untuk C sama dengan 1, nah itu dilihat lagi di sini di kondisi apakah 1 kurang dari 27 dan apakah data stream dari 1 itu sama dengan strip. Nah, ini. Nah, di sini itu ini kan 1 kurang dari 27 itu memenuhi ya, true. Kemudian apakah indeks ke 1 itu sama dengan strip? Nah, ini indeks 1 adalah strip gitu, true gitu ini. Ini true. Nah, ketika dua syarat ini terpenuhi gitu, masuk ke yang ini. Nih, yang for Y ini ya, pakai kotak biar nggak bingung. Maka ini akan dieksekusi. Nah, di sini for Y in rank in data stream C plus 1 min 1 itu artinya di sini C plus 1 itu kan berarti tadi asalnya C-nya 1 ya. 1 ditambah 1 berarti ini tuh 2. Ya, ini 2. Jadi sini tuh ini 2. Nah, jadi uh, akan berulang gitu sebanyak 2 kali gitu. Karena kan di sini ini ya C plus 1 gitu, 2. C plus 1 kan tadi tuh indeks ke 1 tuh di yang strip. Nah, sedangkan di indeks kedua itu adalah angka 2 ini gitu. Ini akan berulang sebanyak 2 kali gitu. Nah, kemudian di sini print data stream C-1. Jadi akan mencetak indeks ke C-1 berarti 1 kurang 1, 0 gitu ya. Berarti akan mencetak angka 7. Kan ini 1 min 1 itu 7. Ini indeks ke 0. Berarti akan mencetak angka 7. Akan mencetak angka 7 sebanyak 2 kali ini nih yang tadi. Karena kan ini loop yang Y ini akan berulangnya tuh sebanyak C plus 1 gitu. Akan berulangnya tuh sebanyak 2 kali gitu. Karena kan C plus 1 tuh tadi 1 tambah 1 tuh 2 ya. Sedangkan indeks kedua itu adalah 2. Jadi akan loop Y-nya tuh akan beriterasi sebanyak 2 kali. Dan sebanyak 2 kali itu artinya angka 7 itu akan dicetak sebanyak 2 kali. Gitu. Nah, setelah itu masuk lagi ke C plus sama dengan 1. Jadi C-nya dijumlahkan 1, jadi langsung C sama dengan 1. Jadi C sama dengan 2 dan begitu seterusnya. Sehingga nanti outputnya itu akan seperti ini, 77554544 gitu. Jadi kan tadi 7-nya dicetak 2 kali gitu ya.
ini nih strip 2. Artinya program tersebut akan mencetak angka 7 ini sebanyak 2 kali. Kemudian di sini 5 strip 2 berarti akan mencetak angka 5 sebanyak 2 kali gitu. Jadi fungsi dari ketika memenuhi syarat ini, ketika C-nya itu uh, masih kurang dari panjang data stream, kemudian uh, indeks ke C-nya itu sama dengan strip nih. Ketika dia strip, maka di sini akan masuk ke perulangan gitu. Jadi akan loop yang Y ini akan berulang sebanyak C+1. Tadi kan C-nya tuh ini ya 1 plus 1 berarti 2 kan, berarti data stream 2 gitu. Berarti kan di sini kan fungsinya bukan len tapi in, berarti akan berulang sebanyak 2 kali gitu. Maksudnya akan berulang sebanyak 2 kali karena kan ini 1 plus 1 tuh indeksnya 2. Indeks kedua tuh 2 ini dan nilainya tuh adalah 2 gitu. Indeks kedua dari data stream adalah 2 sehingga nanti akan berulang sebanyak 2 kali dan mencetak angka C-1. C-1 itu 1 kurang 1. Berarti kan ini indeksnya 1 kurang 1 0. Berarti akan mencetak angka 0, maksudnya akan mencetak indeks ke 0 dari data stream yaitu 7. Akan mencetak angka 7 sebanyak 2 kali gitu, dan seterusnya sehingga didapatkanlah outputnya seperti ini gitu. Ini ada flowchartnya. Inisialisasikan C sama dengan 0, kemudian data stream masuk ke loop. Kalau apakah ya, X itu memenuhi syarat gitu ya ini. Kalau enggak langsung N, tapi kalau misalkan iya, ini akan masuk ke kondisi apakah C kurang dari yang data stream tadi gitu. C kurang dari 27 dan apakah indeks ke C-nya itu sama dengan strip. Kalau misalkan dia mau masuk ke for ini, ke loop Y, dia akan berulang sebanyak indeks akan berulang sebanyak indeks ke C+1 gitu. Kemudian akan di print di dalam loop tersebut akan di print indeks ke C-1 dari data stream. Kalau misalkan tidak, maka akan C-nya itu ditambah. Kemudian jika udah maka akan bertambah ke sini C-nya, masuk lagi ke loop ini dan begitu seterusnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan mengenai modul 2 Runline Encoding bagian decodernya. Apabila terdapat kesalahan ketika menjelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.